Ini adalah Infinix Note 11 NFC yang merupakan tipe standar dari Infinix Note seri. Tapi walaupun begitu, HP ini merupakan seri Note 11 yang sudah memakai panel layar AMOLED. Sedangkan untuk Note 11s dan Note 11 Pro itu masih memakai layar IPS. Dan juga HP ini sudah dilengkapi dengan fitur NFC. HP ini harganya 2.409.000 itu pada waktu promo, sedangkan normalnya itu sekitar 2,6 juta. Dan kita sudah mendapatkan casing ya, seperti ini, yang agak beda dari biasanya ya. Biasanya dapat casing yang jernih, ini dapat casing hitam. Kemudian ada tulisan no-nya di sini ya. Keren ya. Jadi casingnya ini sama dengan casing dari seri Zero X. Sekarang kita lepas dulu casingnya, biar kita bisa lihat cover belakangnya ya. HP ini memakai chipset MediaTek Helio G88 dengan RAM 6GB dan memori 128GB. Baterainya 5000 mAh yang dapat bertahan kurang lebih 2 hari, itu sewaktu saya pakai sehari-hari. Dan baterainya sudah support fast charging 33 watt. Untuk pengecasan 0-100% membutuhkan waktu 1 jam 42 menit. Yang ternyata kurang lebih sama dengan waktu pengecasan Infinix Hot 11s NFC yang fast chargingnya 18 watt. Sama saja ya ternyata yang 18 watt dengan 33 watt. Tidak tahu kenapa, tapi itulah yang waktu saya coba begitu ya. Sewaktu dipegang, HP ini terasa mantap dan solid, kemudian terasa cukup ringan. Untuk back covernya ini terbuat dari plastik dengan finishing yang dope, sehingga tidak akan kotor karena sidik jari kita. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini bisa memantulkan cahaya ininya ya, seperti bersinar-sinar gitu. Kemudian konsol kamera itu di sini di kiri atas, bentuknya persegi panjang dengan kamera utama yang terletak di bagian paling atas, dilingkari oleh lingkaran hitam yang besar, dan di pinggirnya itu kayak ada aksen chrome-nya. Dan ada 2 buah kamera lagi di bawahnya, dan paling bawah itu ada LED flashlight yang terdiri dari 4 buah lampu LED. Desain sampingnya ini dia datar ya, jadi mengikuti tren kekinian. Nah, di sini terdapat tombol volume up down, kemudian tombol power yang merangkap sensor sidik jari yang letaknya agak terlalu ke bawah ya. Jadi kalau kita pegang HP biasanya begini ya, harusnya sensor fingerprintnya itu di sini. Tapi ini di sini ya. Nah, jadi kita megang HP-nya gini kalau di sini letaknya ya. Yang pasnya itu seperti ini. Tapi untuk responnya sendiri itu sensor sidik jarinya itu cepat. Ya, langsung kebuka. Kemudian di sisi yang lain itu ada tray SIM card yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Di bagian atas kosong, dan di bagian bawah itu ada grill speaker, kemudian ada port audio, mikrofon, dan port charging yang sudah Type-C. Di bagian depan kita dapat layar AMOLED berukuran 6,7 inci Full HD Plus dengan refresh rate 60 Hz, yang terdapat kamera di bagian atas ya, yang bentuknya mini drop screen. Dan di sini juga ada earpiece yang juga berfungsi sebagai speaker kedua. Jadi HP ini sudah dual speaker. Kemudian di sini ada LED flashlight-nya. Untuk face unlock-nya akan kita coba. Ya, langsung terbuka. Walaupun sekarang saya memakai kacamata dan pada waktu mendaftarkan wajah saya di HP ini saya tidak memakai kacamata, tapi dia masih bisa membacanya. Sistem operasi di ponsel ini adalah XOS 10 yang berbasis Android 11. Nah, ini tampilan depannya. Kalau kita tarik layar dari atas sebelah kanan, ini akan menampilkan settingan cepat ya. Di sini ada ya lampu senter, mode pesawat, kemudian ada tangkapan layar, kemudian hotspot, tema gelap, kemudian ada, nah ini untuk rekaman layar ya. Ya, ada banyak di sini.
Kemudian kalau kita tarik di samping kiri, ini yang muncul adalah notifikasi. Untuk explore kita bisa geser ke samping atau geser ke atas, bawah. Nah, di sini di bagian paling atas ini adalah aplikasi yang baru dibuka. Di seri Note ini kita juga bisa menemukan aplikasi ini Xnote ya, yang sudah langsung ada, sudah langsung terinstall di HP-nya untuk membuat catatan-catatan. Nah, HP ini bisa menjadi hotspot bagi perangkat lainnya. Tetapi berbarengan dia menjadi hotspot, dia bisa mengkoneksikan diri ke WiFi. Jadi waktu jadi hotspot itu WiFi-nya itu tidak mati ya. Nah, ini kita aktifkan WiFi-nya sudah terhubung. Kemudian kita aktifkan hotspot-nya. Ya, kita hidupkan hotspot-nya, dia tidak mematikan WiFi-nya. Sekarang kita coba koneksikan HP lain ke HP ini. Nah, jadi kita lihat di HP satunya ini ya, terhubung ke Infinix Note 11. Sedangkan HP ini sendiri itu terhubung ke WiFi IndiHome ya. Kita lihat ada dua lambang di sini, ini lambang WiFi-nya, ini adalah lambang hotspot-nya ya. Kemudian untuk koneksi ya, HP ini bisa juga untuk berfungsi sebagai modem bagi laptop ataupun PC dengan langsung mencolokkan kabel USB ke laptopnya ya. Jadi ini ada mode penambatan USB. Waktu terkoneksi ini bisa diklik ya, bisa diklik dan dia akan aktif. Fitur koneksi lainnya itu ada OTG, kemudian ada NFC tentu saja, kemudian ada pencetakan, dan ada Android Auto untuk koneksi ke kendaraan Anda ya, ke mobil Anda. Sensor di HP ini ada G sensor, kemudian E-Compass, Light sensor, Proximity sensor, dan gyroscope. Sekarang kita akan tes gyroscope-nya ya, karena biasanya ini penting ya untuk yang main game. Itu biasanya lebih enak kalau kita pakai gyroscope. Ya, ini responnya bagus dan tidak ada delay, kemudian stabil ya. Ya. HP ini mempunyai kamera utama 50 megapiksel dan ada dua kamera tambahan yaitu 2 megapiksel dan QVGA. Kemudian ada flashlight di sini di bawah ya. Lampu LED-nya ada 4 ya. Jadi disebut quad flashlight. Nah, di depan itu kameranya 16 megapiksel dan di depan sini juga ada flashlight-nya. Jadi kalau misalnya cahaya kurang, kita bisa hidupkan lampu flashlight-nya jadi bisa lebih terang fotonya. Kemudian menu untuk di kamera kita lihat ya, di sini ada video pendek, kemudian video, AI cam, mode cantik, potret, dan super malam. Terus kita lihat lagi ada tembakan AR, ada mode lambat, ada mode panorama, kemudian sudah ada mode pro, dan kemudian ada dokumen ya untuk memfoto dokumen. Kemudian ada selang waktu. Sekarang kita lihat di video ya. Nah, di video ini sudah ada untuk mode ultra stabil. Kemudian ada juga untuk efek bokeh videonya ya. Ada juga video beauty. Nah, ini resolusinya. Kemudian kita lihat video kamera depan ya. Nah, ini kamera depannya ya, ada video pendek, ada video, ada AI cam, kemudian ada mode cantik. Nah, di sini
ada selfie lebar ya, jadi tidak ada foto panorama ya, tidak ada foto panoramik. Yang lain ya kurang lebih sama ya. Nah, berikut ini adalah hasil foto-foto dari Infinix Note 11 NFC ini ya, kita lihat. Ini dia hasil foto-foto dari Infinix Note 11 NFC. Fotonya cukup bagus ya, detailnya dapat, kemudian jernih, dan warnanya pun cukup natural ya, cukup mendekati aslinya. Walaupun kadang-kadang warnanya bisa agak terlalu tua ya. Tapi overall ini masih bagus. Ini bisa kita lihat, ini adalah foto dari kamera utamanya ya, yang 50 megapiksel. Ini warna-warnanya cukup mendekati aslinya. Ini foto indoor. Ini foto di malam hari tanpa menggunakan fitur night mode ya. Nah, ini sudah pakai fitur malam ya, tampak lebih terang. Nah, ini kamera dengan efek bokehnya. Ini juga efek bokeh. Kemudian ini kamera depannya yang 16 megapiksel. Nah, ini hasil videonya tanpa memakai efek stabilisasi. Kita lihat ya, goncangannya terlihat sekali. Nah, ini dengan efek stabilisasi terlihat lebih stabil ya. Cuman kelihatan kaku ya gerakan kameranya kalau bergeser, kayak patah-patah ya, nggak halus. Oke, itu tadi foto-fotonya. Sekarang kita langsung ke gaming test. Yang pertama kita lihat dulu Mobile Legend ya. Speakernya kita besarin. Welcome to Mobile Legend. Ya, ini grafiknya ini dapat di high. Sekarang kita lihat waktu rame ya, ada nge-lag enggak dia. Ya, ini. Ya, lancar saja. Ya. Sepertinya tadi agak nge-lag dikit ya. Sekejap. Tuh ya.
An enemy has been slain. Stop me! Double kill. Turtle Your was whole killing body is a spree. weak Double spot. kill. Launch attack. An team destroyed a turret. Oh, sekarang lancar ya. Tadi ada nge-lag dikit. Victory. Oke, sekarang kita ke PUBG. Mana musuhnya? Ya, ini ada. Ya, jadi kalau mau membidik kita tinggal arahkan HP-nya ya. Nah, ini musuhnya. Ya, enak sekali membidiknya. Nah, ada lagi musuh yang lain. Kita kejar. Oh, sudah mati ternyata. Ya, sekarang kita coba game yang lain ya, game racing. Oh, ada lagi. Ya, kita tinggal arahkan. Sekarang kita coba game yang lain. Nah, kita pakai tilt steering juga ya, pakai gyroscope ya. Ya, lancar. Gyroscope-nya juga enak dipakai. HP seharga 2 jutaan ini sudah mempunyai fitur yang cukup lengkap untuk pemakaian sehari-hari. Layarnya sudah AMOLED, baterai yang berkapasitas besar, kemudian fitur NFC, serta untuk bermain game juga sudah bagus. Karena sudah chipsetnya sudah MediaTek Helio G88 ya, sudah untuk sekedar untuk mengisi waktu ya sudah bagus ya. Kemudian RAM-nya 6 GB dan memorinya 128 GB. Kemudian gyroscope-nya juga sudah hardware sehingga gyroscope-nya itu responsif, kemudian enak dipakai untuk bermain game. Oke, terima kasih sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.